Halo guys, jumpa lagi di desainrumahku.id atau YouTube channel UTM Design Studio. Langsung saja, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu apa saja isi paket desain yang diterima bila memesan desain di desainrumahku.id. Oke. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa ketika Anda memesan desain di rumahku.id, itu sudah menjadi desain 3 dimensi semua seperti ini contohnya ya. Jadi sebenarnya rumah itu sudah menjadi sebuah rumah virtual dalam sebuah komputer yang bisa dilihat secara 3 dimensi dan ada gambar kerjanya. Dan selain itu, selain gambar 3 dimensi ini, ada juga gambar animasinya. Jadi kita bisa membedakan bahwa gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang seperti ini. Maksudnya bisa dilihat dari segala sudut, dari atas, samping, dilihat dari bawah. Jadi bisa dieksplor keseluruhannya seperti bangunan yang sudah jadi. Ini adalah gambar 3 dimensi, tapi gambar 3 dimensi mentah. Terus apa sih animasi? Animasinya animasi realistik. Jadi bila ini gambarnya masih 3 dimensi yang terlihat kartun, materialnya belum kelihatan kan, material batu, material kayu, material cat belum kelihatan, maka di DRKID juga menyediakan atau di paket ini juga disertakan gambar animasi realistik seperti apa ya, seperti di YouTube channel saya di UTM Design seperti ini. Nah, jadi seperti ini adalah gambar animasi yang realistik. Jadi sudah terlihat ya, batu-batu, ada batu travertin, ada cat atapnya, jadi kelihatan semua seperti itu contohnya. Jadi kalau ini gambar 3 dimensi, 3 dimensi saja. Kalau yang tadi ini adalah animasi seperti itu. Jadi pertama itu garis besarnya yaitu semua gambar sudah 3 dimensi dan juga satu paket dengan animasi realistiknya. Untuk apa? Pertama, kalau hanya gambar kerja yang dibuat kan maka kesulitan, mungkin seperti denah seperti ini mungkin. Nah, ini kan adanya ukuran sama plan, jadi belum terlalu jelas ya, walaupun sebenarnya juga sudah jelas ada ukurannya semua, tapi kita kan membutuhkan bagaimana sih jadi bayangan itu terbayang menjadi sebuah animasi tadi, menjadi sebuah gambar 3 dimensi seperti ini. Jadi bisa benar-benar dilihat secara detail tiap itemnya, tiap bagiannya itu bisa dieksplor. Dan juga ada struktural 3 dimensi, struktur 3 dimensi. Jadi bisa dilihat dari sini, dari penempatan tapaknya, batu kali, slope, kolom, balok, terus ada profil, ada lesplang, ada talang cor, terus di sini ada ring baloknya, ring penutup atas, ada lantainya, slabnya, terus balok-balok yang ada di slab ini. Lantai, maksudnya yang ada di slab lantai cor ini juga kelihatan, mungkin di mana saja terdapat balok, bentangnya panjang apa bentangnya pendek ya, seperti ini kan terlihat semua. Jadi sudah ada detailnya, gambar 2 dimensinya dan ada 3 dimensinya. Jadi tukang lebih mudah memahami karena ada kira-kira, mungkin kalau dilihat dari denah slope, mungkin di slope kan ada, kita lihat slope ini ada kode-kodenya. Jadi misalnya denah fondasi slope, ada fondasi slope 01, fondasi slope PSLF 14 seperti itu, dan ada tabelnya. Dari ini kan dari kode-kode tadi ada tabelnya. Misal fondasi slope 01, lebarnya 20, tingginya 40, panjangnya 3 meter, volume 0,24, jumlahnya 1, lapisannya fondasi slope. Nah, seperti ini kan. Jadi bisa dari denah, terus habis itu ada tabel dari kode-kode tadi. Ini kode, ini ada kode-kodenya ya ke bawah. Ini dilihat dari
ini kode yang ada di gambar kerja. Nah itu nanti kalau masih bingung ada kodenya, terus ada tabelnya dari tiap kode seperti ini. Tapi kok masih bingung, ya kan ke 3 dimensinya. Oh seperti ini loh 3 dimensinya gitu. Jadi yang dinamakan pondasi slope 01 tadi mana, pondasi slope 02, 03 dan seterusnya. Dan mungkin penempatan kolomnya itu kolomnya as atau kolomnya ke pinggir atau kolomnya gimana ya gitu. Jadi bisa dicek di struktur 3 dimensi ini. Dan ada juga struktur 3 dimensi. Jadi ada 3 dimensi, ada struktur 3 dimensi. 3 dimensi seperti ini. Jadi kelihatan profilnya itu seperti apa sih? Oh seperti ini. Kalau di gambar kerja kan mungkin kurang jelas. Ya sebenarnya jelas kalau sudah terbiasa di lapangan megang gambar kerja pasti sudah jelas. Tapi untuk memperjelas, kadang kan owner klien kami itu ingin melihat yang lebih detail. Seperti apa sih dari gambar kerja itu jadinya seperti apa, ya seperti ini. Oke, itu tadi berarti keunggulan sudah saya jelaskan, bahwa sebenarnya keunggulannya kalau Anda memesan paket di RKID itu sudah 3 dimensi semua. Rumahnya itu sudah jadi, di mana di komputer. Gambar kerjanya ada, RAB-nya ada detail. RAB-nya seperti apa ya? RAB-nya seperti ini. Mungkin pertama ada rap rekap. Jadi direkap habisnya berapa sih, oh segini, mungkin 1,3 miliar mungkin untuk 2 lantai seperti ini. Tapi kalau cuma seperti ini kan nanti kok ini dari mana, istilahnya hierarkinya, urut-urutannya bagaimana kok bisa dapat segini. Nah itu kan ada ini analisa volume. Jadi mungkin untuk pertama pembersihan lokasi itu berapa meter persegi lokasinya, terus pondasi slope tapak mungkin 51 tapak. Nah, itu dari mana? Ya dari gambar kerja yang tadi ya. Jadi kalau tapak itu ada di gambar kerja, jadi berurutan seperti itu kan ada ini seperti ini. Nah, tapak jumlahnya 51, volumenya 10,20, masukkan di sini ya, seperti kan 51 ada di sini kan. Nah jadi seperti itu. Terus dari analisa volume ini juga ada apa yang harus dibeli, itu ada bahasanya apa yang dibeli apa saja kan ada di sini. Pekerjanya habis 2000 hari, OH kan ongkos harian, tukang bekerja, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, kepala tukang atap, mandor, kepala tukang cat, semennya habis berapa kilo, 92.000 kilo, besi 13.900 meter ya, seperti ini dihitung semua. Nanti tinggal beli saja, mungkin bisa material beli sendiri, tukang diborongkan seperti itu juga bisa, atau mungkin langsung diborongkan semua ya, jumlahnya kan jelas ada gitu. Jadi kesepakatannya mungkin harganya berapa totalnya seperti. Tapi kan di sini ada rinciannya, jadi apa yang harus dibeli, apa yang berapa jumlahnya itu ada semua. Nah itu tadi berarti gambar sudah 3 dimensi. Ada animasinya. Animasinya berapa menit ya, biasanya kalau animasi realistik itu kan dihitungnya per menit, seperti ini kan dihitung per menit, per menitnya berapa juta seperti itu. Tapi kalau di DRKID sudah nggak main menit lagi. Gimana ya, dieksplor dari luar, eksteriornya lengkap sampai ke interiornya, masuk ke dalam melihat interior ya, seperti itu. Jadi secukupnya dieksplor dari eksterior sampai interior seperti itu. Itu tadi. Jadi ada 3 dimensi, ada gambar kerja, ada animasi, ada RAB dan rincian RAB, kebutuhan bahan yang dibutuhkan. Oke, mungkin sampai sini udah jelas. Kita lanjut ke teknisnya. Nah ini kan wah, gambar 3 dimensi banyak ini di internet, bisa dicontoh ya, nanti dulu. Jadi tiap bangunan itu mempunyai karakteristik sendiri, denah yang berbeda-beda, tampak yang berbeda-beda,
ukuran lahan yang berbeda-beda. Jadi kita langsung saja ke denah. Oke, kita lihat denahnya dulu ya guys. Tuh kita lihat ke pertama ada denah. Untuk gambar kerjanya ada denah. Nah, mungkin seperti ini. Nah, cara kerjanya kan mungkin kalau ingin memesan desain berapa lebarnya, berapa panjang tanahnya. Nah, itu adalah data awalnya. Terus yang dibutuhkan berapa kamar, berapa lantai. Misal 2 lantai. Yang lantai 1 saya pengennya ada kamar tidur utama, terus ada kamar tidur anak 1, ada minibar, ada dapur, ada ruang tamu, misal seperti itu. Nah, seperti itu dari data yang diberikan dari klien atau calon klien ini yang memberikan data itu nanti diolah. Jadi dari keinginan lantai 1 yang pengennya kamar ini. Terus nanti yang lantai 2 pengennya kamar yang ini. Ya, jadi diolah menjadi sebuah desain, menjadi sebuah denah awal. Wong cuma denah itu lah. Denah itu pondasi dari sebuah bangunan, bentuk awal dari sebuah bangunan. Banyak di situ yang dianalisa. Yang dianalisa ya dari jendela-jendelanya, dari udaranya, dari anginnya, dari kenyamanannya, dari kebisingannya. Seperti itu. Semuanya itu banyak analisa di situ. Dan misal butuh 2 kamar di lantai 1, 2 kamar itu kan bisa di mana-mana, bisa ditempatkan di mana saja, bisa di depan, di belakang, atau mungkin di belakang kiri, belakang kanan, belakang tengah, belakang depan, atau lah itu kan nanti dicarikan yang terbaik. Jadi syukur-syukur bila sudah ada mungkin punya pandangan, saya pengen denah yang seperti ini, dicoret-coret di kertas, mungkin kan dicoret-coret di kertas, nanti di sini langsung bisa diterapkan terus dianalisa. Misal oh dari denah yang bapak ibu kasih itu ternyata mungkin jendelanya kurang maksimal di situ bu, karena arahnya matahari dari sana, atau mungkin kok itu menghadapnya mungkin malah ke lahan yang kurang luas atau apa ya, nanti dari denah yang ibu berikan bisa dianalisa. Bapak ibu berikan itu bisa dianalisa apa ini cocok atau perlu diimprove atau sudah cukup, seperti itu. Atau kalau mungkin nggak ada coretan seperti itu, nggak punya pandangan, ya nanti saya masukkan 2-3 denah. Nah mungkin dari 2-3 denah itu nanti bisa dipilih salah satu terus dipertajam. Mungkin kalau saya kok sereknya pakai denah yang denah 2 ini gitu, tapi dari denah 2 ini saya pengennya itu seperti ini loh. Kan klien bisa mengutarakan seperti itu, saya pengennya kamar di kiri saja karena di belakang itu sudah ada bangunan tetangga mas, terlalu dekat, privasinya kurang, atau mungkin di samping ada jalan, ya, seperti itu. Jadi nanti bising, ya, nanti bisa dirubah lagi sampai denah sesuai, seperti itu, sampai denahnya cocok gitu. Dari pertama itu berarti ada data panjang lebar tanah, ada data keinginan ruang, nanti saya bikinkan, nanti direvisi sampai sesuai. Setelah denah sesuai nanti ke tampak. Nah jadi tampaknya seperti apa gitu, mungkin seperti ini. Nah nanti tampaknya ada referensi tampak Pak Bu, iya saya pengennya yang modelnya Mediterranean, model klasik, model modern. Ya ini dari Google mas, saya cari kok saya suka ini saya foto-foto kemarin pas jalan kok bagus rumahnya, ya nanti bisa diterapkan. Ya nggak full, istilahnya dituangkan. Kalau modelnya itu oh ternyata ibu atau bapak ini sukanya Mediterranean yang seperti ini, oh ya nanti saya tuangkan di tampaknya gitu. Jadi tapi nampaknya juga sampai sesuai. Mungkin dari tampak modern atau tampak minimalis ada banyak juga. Nanti dibuatkan sudah sama persis dengan contoh, nanti masih kurang ini dan itu. Ini ditambah ini mas, ini mungkin ada profilnya di samping jendelanya mas, ini polos saja, ini ada kanopinya, ini enggak mas, atau ya banyak dari proses itu. Itu prosesnya seperti itu. Revisi denah sampai sesuai, revisi tampak sampai sesuai. Setelah itu nanti ada gambar kerja. Setelah gambar kerja dihitung RAB-nya. Setelah itu ada animasi. Ya seperti itu. Jadi komplit ya, desain-desain ini sangat komplit sekali. Nah oke, tadi kita masuk ke teknis lagi. Jadi di denah ya, kita sudah di denah. Terus dari denah ini kita akan melihatnya dari atas. Kita membutuhkan juga melihat ketinggian.
Jadi kalau di sini kan terlihat seperti ini, ada ukurannya, ada garis gridnya. A, B, C, D, E, F, G sampai L. Ini gunanya apa? Kok ada A, B, C, D, E, F, G, ada 1, 2 yang ke belakang. Angka-angka ini, ya ini gunanya untuk, biasanya kalau di lapangan itu ada benang boplang, atau untuk mengukur, untuk membuat pondasi, tarik benang seperti ini. Ya, nanti untuk mempermudah, misalnya untuk ditetapkan pojoknya di 1A, nah, nanti kan tarik benang ke sini, nanti 240 kasih angka 2, tarik ke sini kasih angka 3, tarik semuanya dari ukuran grid sini dibuat semua di sini, terus nanti di sini juga dibuat semua, nanti sudah ketemu sendiri. Ini mungkin ada dindingnya di sini, oh di sini ada dinding di garis mungkin grid A9 atau B C9 mungkin, oh di sini ada ketemunya kamar mandi, A sini, ya itu gambar tekniknya ya. Oke, setelah itu juga ada di sini ada notasi, kode, simbol. Yang ini kan ada segitiga ke depan, segitiga ini T1 depan, berarti tampak depannya itu dilihat dari sebelah sini. Terus ini ada P2, P2 ini maksudnya potongan P2, potongan 2, yaitu dipotong dari sebelah sini, seret ke sini sampai ke belakang ini. Gunanya untuk apa? Untuk melihat ketinggian. Oke, coba kalau situ kita lihat potongan. Oh maaf, tapi sebelum ke potongan ini ada denah. Kalau ada 2 lantai berarti ada 3 denah gitu. Denah lantai 1, denah lantai 2, ada denah talang cor, ada denah lantai atap seperti itu. Nah, kalau ini kan denah lantai 1, ini ada denah lantai 2, nanti ada denah atap. Atapnya bentuknya seperti apa kan, garis-garisnya ada garis rabung, ada garis talang. Di sini kan kelihatan sudah terukur semuanya. Setelah itu ada potongan yang tadi dijelaskan tadi. Potongan 2, misal kita buka potongan 2 ya seperti ini. Jadi loh kok ini gambar apa ini? Gambar apa? Ngambilnya kita dari sini. Misal kalau potongan 2 kan ini ada P2. Nah ini P2 panah ke sini, berarti kan dipotong dari sebelah sini. Nanti kelihatan di P2 ini. P2 seperti ini kelihatan ya. Nah, jadi kelihatan ketinggiannya. Mungkin ketinggiannya lantai 1, lantai 2, lantai atap seperti ini. Nah kan ada elevasi 0 plus 0 plus min 0. Ini lantai 0. Lantai 0 biasanya ditetapkan dari lantai ruang tamu atau mungkin lantai ruang keluarga. Jadi ditetapkan nanti lantai 0-nya dari mana. Kalau ke bawah kan lokasi jalan atau tanah lingkungan, itu kan berarti di min. Kalau ke atas plus, kalau ke bawah min. Nah plus 0. Ini nanti ke lantai 2-nya, floor to floor-nya 4 meter. Ini lantai 2. Nanti ke talang cornya lagi 4 meter lagi. Nanti ditambah lagi ke dudukan atap atau ring balok paling atas sebelum ke atap. Ini ada 880 seperti ini. Ini elevasi floor to floor-nya, lantai ke lantainya. Lantai ke lantainya, terus ada juga detailnya. Jadi kan kalau cuma lantai ke lantai, terus nanti ada detail pondasinya 20, 60, terus ada slope-nya 40. Terus ada detailnya juga untuk yang lebih detail lagi seperti ini. Jadi detail, ada notasinya, dimensinya satu persatu nih. Tret. Profil-profil terhitung, terus struktur juga kelihatan. Oh di sini ada balok, ada slab atau lantai, itu lantai cor, ada talang cor, ada atapnya, ya seperti itu fungsinya untuk potongan. Jadi selain denah ada potongan untuk melihat ketinggian. Nah, setelah itu ada juga ini P1, P2, potongan 2, ada tampak depan. Wah, tampak depannya seperti ini. Jadi kan kalau kita lihat rumah simpel sudah kelihatan bagus sudah ya, tapi prosesnya ya profilnya, terus ketinggian dari bawah mungkin dilihat dari bawah, pagernya itu ukurannya berapa, pintunya ukurannya ini berapa, tinggi-tingginya itu kelihatan juga profilnya, reliefnya ini
berapa ukurannya, terus nanti ke railingnya berapa, nanti ke jendela berapa, jendela yang sebelah sini, yang sebelah sini, terus nanti profil talangnya seperti apa, talang cornya di ketinggian berapa, lahirnya ini antara talang ke dudukan atapnya berapa, tinggi atap yang atap 1, atap 2, atap 3, atap 4 itu ukurannya berapa saja, nanti di detail seperti ini, ada ukurannya seperti ini. Jadi memastikan bahwa ukurannya itu pas gitu. Jadi nanti antara gambar 3 dimensi animasi itu ada gambar kerjanya, biar gambarnya nanti sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Oke, tadi berarti sudah dijelaskan tentang isi paketnya. Ada denah, terus ada potongan untuk melihat ketinggian tadi, terus ada tampak juga ada beberapa denah, ada denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai atap, ada potongan 1, potongan 2, ada tampak depan, ada tampak depan tanpa pagar seperti ini. Kalau yang ini ada tampak depan dengan pagar, yang tanpa pagar. Untuk melihat detail-detailnya semuanya terukur di sini. Terus ada tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, nanti ada luas. Setelah itu ada tadi denah, potongan, tampak, ada luas tanah dan bangunan. Selanjutnya ya, luas tanah dan bangunan. Jadi luas tanah dan bangunan ada. Oke. Ini kenapa ada luas tanah dan bangunan, ya biar tahu rumah ini luasnya berapa. Karena rumah itu kan nggak persegi, nggak cuma panjang kali lebar kan, enggak, tapi ada ya lekuk-lekuknya seperti inilah gitu. Jadi kan terhitung berapa, lantai 1 itu berapa, nanti lantai 2 juga berapa. Ini kan ada tabelnya juga. Jadi rumah ini berapa ukurannya ada, terus luas lantai. Setelah itu tadi luas lantai ini, jadi beli keramiknya berapa, seperti itu ada dasarnya. Nih, carport butuhnya areanya 33,84, garasi 47,17 seperti ini. Jadi terukur semua, ada ukurannya. Ini nanti untuk dasar RAB. Jadi kalau mau bikin RAB ya dasarnya ini. Keramiknya berapa mas? Ya ini kan ada ini di tiap kamar utama, wall in closetnya di sini juga, kamar mandi tengah. Nah, ini untuk keramik ya, ini untuk keramik nanti dasar luas keramik. Ada luas lantai 2, ada luas lantai. Setelah itu ada lagi denah pondasi. Selain ada denah rumahnya tadi, ini ada denah pondasi seperti ini. Nah, ini kan denah biasa seperti ini, yang kelihatan dindingnya, kolom-kolom, kelihatan layout furniturnya. Terus kalau yang di denah pondasi ya dia kelihatan pondasinya, kan ada kelihatan pondasi footlightnya, tapak ya. Ada pondasi tapak, ada kolom, ada pondasi batu kali, ada slope. Ya ini kelihatan semua. Ditempatkannya di mana itu kelihatan di sini, di denah pondasi ini seperti ini. Terus ada lagi denah pondasi tapak. Jadi tiap struktur itu kan ada kodenya. Mungkin tapak 2 ini kan sama ya, di generate. Jadi ada kode-kodenya seperti ini. Nanti ada tabelnya. Tabel ini kan mungkin kalau pondasi tapak satunya ini ada berapa buah. Tapak 1 ada jumlahnya 10 buah. Nanti tapak 2 jumlahnya ada 41 buah. Nanti total volumenya berapa untuk yang P2, untuk yang tapak 1, tapak 2 ini volumenya ada. Ini bisa dilihat semua nanti tebalnya. Terus penempatannya dari titik 0 itu berapa, kan ada min 180, min 150 kayak gini. Jadi memang detail.
Selain ada denah secara global ya, nanti ada kode-kodenya seperti ini. Kita lihat lagi pondasi batu kali misal. Nah, seperti ini kan ada PBK 1, PBK 2, PBK 3, PBK 4. Ini kan dari kode ini di denah, ini kan denah. Ada kodenya, ada tabelnya. Seperti ini. Jadi dari PBK 1 panjangnya berapa? PBK 2 ini PBK 2 6 meter. Oke, kita lihat di tabel. PBK 2 6,38. Nah, ini kan panjangnya. Volumenya 5,74. Ya, jadi selain ada gambar ini ya ada tabelnya. Nanti dari tabel ini untuk bikin RAB. Jadi semuanya itu ada dasarnya, ada urut-urutannya. Gitu, nggak cuma gambar, ada gambar pondasi yang dipotong, mungkin gambar pondasi terus ketemu pondasi segini, dari mana? Itu mana yang dihitung, kan kayak gitu. Kalau seperti ini kan bisa ada kodenya, ada tabelnya, ada RAB-nya, jadi semuanya itu terintegrasi gitu loh. Itu kalau bahasa tekniknya mungkin building information modeling, BIM. Jadi satu kesatuan seperti itu. Oke kan? Jadi tadi ada denah, potongan, ada tampak, terus ada luas lantai, ada luas bangunan, ada denah pondasi, ada tabel tiap-tiap pondasi seperti ini. Pondasi batu kali, yang tadi kan pondasi tapak. Selanjutnya ada pondasi slope, tabel pondasi slope. Seperti ini ada detail pondasi, ada detail pembesian. Jadi dari besi-besinya itu dari kode-kode tadi, baloknya itu ukuran berapa misal, terus kolomnya ukuran berapa, besinya berapa, cincin begelnya berapa, terus lantai slabnya itu seperti apa, cornya, besinya apa saja, tapak, ini kan jadi tapak seperti ini. Jadi lengkap ya, ada gambar denahnya, ada tabelnya, ada gambar besinya, tinggal mengaplikasikannya di lapangan. Apalagi ada 3 dimensinya. Coba seperti itu. Ada detail-detail yang lain, ada detail tangganya, ada potongan tangga, ada potongan dari depan, dari samping, floor plan-nya atau dari atasnya, ada kolom. Jadi kolom juga ada kode-kodenya, kode-kode kolom. Lantai 1, kolom lantai 2. Ada kode, ada tabel kolom talang cor, ini kan semua kode-kode semua nih. Pokoknya nanti dilihat kodenya, terus habis itu dilihat di tabelnya. Jadi kan ada K1 15 kali 15 cm ukurannya, ada balok juga ada tabelnya, ya ada kodenya, maksudnya ada kodenya. Nanti setelah itu juga ada tabelnya juga. Nah seperti inilah. Terus ada slab, cor lantai, ini ada juga. Mana slab 11, slab 12, slab 08, slab 05, slab ya sini nanti ada di tabel. Jadi tebalnya berapa, luasnya berapa. Ada juga dinding di kode juga. Banyak bos, banyak sekali ini. Maksudnya ya kalau dijelaskan sih simpelnya, gambarnya lengkap, ada 3 dimensi, 2 dimensi. Gambar kerja itu ada animasi sama RAB. Maksudnya ada pintu, kode-kode pintu. Yang ini P9 90 kali 240, di sini P9 90 20, ada P7, ada P5, P8. Ya seperti ini kan, ada tiap pintu, ada kodenya. Kode dilihat di tabel seperti ini. Oh bukan ya, ini tabelnya ternyata. Wah ini ada tabelnya ini. P1, P2 seperti apa bentuk dari atas, seperti apa tampak dari depan. Nah
Ini potongannya seperti apa, ada semuanya ini seperti ini. Jumlah pintunya ada 20, door 20, tingginya ada berapa, lebarnya, luas, semuanya pokoknya kayak gini lah. Udah banyak, lengkap sekali. Ada listrik juga ada. Listrik diagram listrik. Jadi lampunya di mana saja, saklarnya di mana, ada saklar, ada lampu, saklar, ada colokan TV, ada colokan biasa, ada AC, ya seperti itu. Terus ada tabelnya, habisnya semuanya berapa, kelistrikannya. Ini kan nama MCB, penempatannya di gudang, seperti itu. Saklar ada di cuci, ruang cuci, ada di garasi, ada di KT1, KT2, ruang sholat tengah, T1, saklar 1 di WIC, kamar tidur utama, ya, seperti ini. Jumlahnya semuanya 31 untuk saklar. Stop kontak jumlahnya ada 36, AC jumlahnya ada 10, ya, gini ya. Iya, ada gambarnya seperti ini kan, gambarnya seperti ini. Terus ada tabelnya ini untuk ngitung jumlahnya berapa. Ada plumbing, pemipaan, ada air bersih yang biru, ini air bersih, jalurnya kemana saja. Yang merah nanti ada pipa buang untuk air kotor. Ada yang coklat, ini yang besar, ini yang coklat kekuningan, ini sapi tanknya berada tempatnya di mana. Terus ada bak kontrol, ada kran, ada sumur bor, ya, seperti itu didiagramkan seperti ini, ada diagramnya. Ya seperti inilah. Jadi desainnya itu ya intinya pastinya gambar 3 dimensi, animasi, gambar kerja, RAB detail, seperti itu ya, seperti ini. Nanti filenya ya seperti ini, PDF. Nah, ini page ya, sebanyak ini data-datanya siap untuk kerja di lapangan. Tapi kalau ini kan gambar 2 dimensi saja ya kan. Nah, gambar 2 dimensi sini harus teliti dia. Jadi harus teliti, dilihat satu-satu seperti ini. Harus sangat-sangat teliti nih. Lihat seperti ini. Nah, udah teliti kok bingung ya. Udah teliti tapi masih bingung maksudnya apa ya. Kalau dari bingung nanti ngelihat di 3 dimensinya seperti ini. Jadi kan kelihatan 3 dimensinya seperti ini. Loh, ini kok ada merah, ada abu-abu, ada biru, warnanya kok nggak sesuai. Ini kan gambar 3 dimensi struktur. Jadi kan ini kan bukan gambar final, tapi ya biar kelihatan. Oh, di sini loh merah, ini ada kolom. Oh, di sini ada biru, ini ada baloknya, gitu, seperti itu. Jadi memang sengaja dibikin seperti ini ya, biar kelihatan strukturnya untuk kerja toh. Awas mas, di sini ada kolom loh, di situ, di sini ada profil, ada relipane di situ ya, seperti itu. Jadi kan jelas. Nah, kalau ingin melihat gambar yang realistik ya di video yang kayak gini ini nanti dibikinkan. Nah, seperti ini baru realistik. Ya seperti itu. Jadi saya rasa sudah cukup lengkap ya. Ada gambar 3 dimensi, ada animasi, ada eksterior, ada interior, ada gambar kerja, ada dena, ada RAB yang sangat lengkap. Ya mungkin segitu dulu. Atau mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas itu mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Jadi intinya isi paket desainnya itu sangat lengkap sekali lah, sampai animasi yang nggak dihitung lagi, berarti sampai luas yang nggak dihitung lagi. Terus iya seperti itu. Oke, selanjutnya tanya jawab desain ya.
yang biasanya ditanyakan melalui WA mungkin atau nelpon, tanya jawab, aduh kenapa kok murah sekali mas, itu nggak dihitung per meter lagi, kayak seperti itu kan. Ya, jawabannya karena kami sudah berpengalaman dan bekerja dengan bantuan komputer canggih yang bisa mempercepat waktu pengerjaan desain. Pertama pengalaman, bila sudah pengalaman, bekerjanya sudah lama, sudah ribuan desain yang didesain, ya pasti langsung masuk ini, langsung gampang paham. Ibaratnya oh Dina segini, panjang lebar segini, berarti butuh kamarnya, penempatannya di mana saja. Nanti ada pantry, ada ruang keluarga, ada ruang tamu dan lain-lain, ya pasti sudah paham. Dan juga dibantu dengan komputer canggih kan, kita kan nggak lepas dari pengerjaan dari hardware-nya ya, dari alatnya. Kalau komputer kami canggih, software kami canggih, pasti ya loadingnya lebih cepat, itu menggambarnya lebih cepat karena tidak nunggu-nunggu lagi, prosesnya cepat. Apa biayanya tidak dihitung per meter lagi, tidak, biasanya seperti ini. Jadi desain itu kan didesain per meter gitu, jadi kira-kira rumah ini berapa meter persegi lah, nanti pembayarannya per meter persegi 49.000, 50.000, kalikan luas seperti itu. Tapi bagi kami pribadi dan mungkin bagi calon klien itu nanti kan jadi ragu, ibaratnya luas saya ini berapa sih, saya harus bayarnya berapa, terus nanti kan juga terbatasi juga desain. Misal kok saya ingin memperluas tapi nanti kalau diperluas nanti biaya desainnya nambah, jadinya nggak maksimal gitu, jadi banyak pertimbangan. Jadi kalau nggak pakai per meter lagi ya minta satu lantai 2 juta, kalau 2 lantai 4 juta kan mudah. Oh berarti saya nanti bayar arsiteknya itu 2 juta, saya bayarnya 4 juta ya, seperti itu saja. Jadi apakah biayanya tidak dihitung per meter lagi? Tidak, karena hanya didasarkan pada jumlah tingkat lantai. Maksudnya berapa lantai, satu lantai atau 2 lantai. Kalau satu lantai yang bayarnya 2 juta, kalau 4 lantai 2 lantai yang bayarnya 4 juta, seperti itu. Silahkan lihat harga paket di atas halaman ini, bukan per meter ya, tapi yang dibayarkan. Jadi yang dibayarkan seperti itu, enggak dihitung per meter lagi ya. Satu lantai yang bayar 2 juta, 2 lantai 4 juta, seperti itu. Kapan saya harus membayar biaya desainnya? Setelah itu kan pembayaran DP 30% dilakukan saat desain awal kami kirim. Jadi kan sepakat itu udah di depan, Bapak Ibu calon klien sepakat di depan. Jadi bila Anda menggunakan paket desain ini ya berarti Anda sudah yakin dengan kami, sudah melihat penjelasan, melihat dan mendengar penjelasan kami, terus melihat portofolio ya kan. Kalau portofolio mana yang pernah dikerjakan di website ada gambar-gambarnya, di YouTube untuk animasinya nanti jadinya seperti apa, karyanya itu sebagus apa, cocok enggak saya sepertinya kan sudah ada. Jadi udah dijelaskan di situ, udah ada gambarnya, udah ada portofolio, mungkin ada penjelasan tentang isi paket desainnya. Ya saya harap istilahnya deal itu ya di depan. Jadi Anda ketika sudah dibikinkan denah terus dikirim ke Bapak Ibu itu sudah mau mendp 30%. Kenapa kok DP? Lah sudah dikerjakan Pak Bu. Istilahnya kalau bikin denah pun paling enggak ya kerja 1 hari, atau kalau mungkin lebih untuk 2 lantai pasti sampai 2 hari 3 hari bikin denah, menganalisa, memikirkan yang terbaik untuk bangunan Anda. Jadi kan seperti itu udah kerja. Dan kami meminta DP 30% karena udah ada hasilnya. Oke, saya ulang lagi, kapan saya harus membayar biaya desainnya? Pembayaran DP 30% dilakukan saat desain awal dikirim. Desain awal berupa pilihan denah sesuai ukuran lahan dan permintaan ruang. Pelunasannya dilakukan setelah denah dan tampak disetujui sebelum pembuatan animasi. Jadi kan nanti ada DP 30%, setelah itu nanti ada revisi denah, nanti ada revisi tampak, seperti itu. Nanti bila sudah disetujui dibikin animasi dan gambar kerjanya. Jadi sebelum mendetail dan bikin animasi nanti ada pelunasan, seperti itu ya. Berapa kali revisinya? Setelah denah awal kami berapa kali revisinya? Kayak gini kan biasanya ditanyakan. Jawabannya setelah denah awal kami ajukan, silahkan dicek dan dilakukan revisi denah. Ya ini. Jadi revisinya itu berlanjut seperti itu Bapak Ibu, Mas Bro, Mbak Bro ya, Mbak Sis. Jadi itu revisinya ini
berjenjang seperti itu. Jadi denah dulu, nanti dikirim denah, direvisi denah sampai sesuai. Nanti kalau sudah sesuai denahnya kan nanti ada revisi tampak. Bahwa denah awal kami ajukan silahkan dicek dan dilakukan revisi denah sampai sesuai. Berarti denahnya dulu sampai sesuai. Nah, setelah denah sesuai maka akan kami desainkan tampak, kami kirim dan silahkan direvisi tampaknya sampai sesuai. Jadi denah kan sudah sesuai, terus setelah denah kan dikerjakan tampaknya. Dan nanti tampaknya itu kan juga direvisi sampai sesuai juga. Berarti kan denahnya sudah oke, nanti revisi tampaknya sudah oke. Setelah denah dan tampak sudah sesuai, akan dikerjakan video animasi. Setelah semuanya selesai maka sudah tidak diperkenankan revisi karena gambar sudah final. Jadi setelah revisi denah selesai, revisi tampak selesai, nanti dibikinkan animasi sama gambar kerja. Nah setelah itu tidak diperkenankan revisi karena gambar sudah final. Kenapa seperti ini? Oh, berarti revisinya kan sudah berjenjang. Revisi denahnya sudah oke, diokekan kan, sudah oke. Revisi tampaknya sudah oke. Habis itu kan sudah membuat ratusan gambar detail, ratusan lembar RAB, dan itu kan dibikin karena sudah denahnya sesuai dan tampak sesuai. Dan itu denah sudah direvisi, tampak sudah direvisi, gambar kerja sudah selesai semua, RAB juga sudah selesai, maka itu sudah final. Dan nanti kalau ngulang lagi, misal denahnya aja lah mas saya revisi. Lah kalau denah direvisi kan tampaknya juga otomatis berubah. Setelah tampak berubah kan nanti RAB-nya juga berubah. Gambar kerjanya pun yang ratusan lembar itu juga berubah. Jadi sama dengan ngubah dari awal. Makanya itu ditekankan denah sampai oke, tampak direvisi juga sampai oke, baru itu lanjut selesai. Lah itu namanya udah final dan nggak diperkenankan untuk revisi lagi. Masa gambar udah selesai semua misal kan, udah sampai ratusan lembar, animasi sudah jadi, RAB juga udah jadi, nanti ada perubahan, dirubah seperti itu sama dengan mengulang dari desain awal ya, seperti itu. Jadi mohon maklum, jadi revisinya itu berjenjang tapi sampai sesuai itu loh. Denahnya sampai sesuai, tampaknya sampai sesuai. Setelah itu kalau udah final ya sudah final seperti itu. Apakah bisa meninjau lokasi proyek untuk mengukur dan memastikan lahan? Nah ini kan sifat dari desain ini kan online, maka tidak bisa mengukur seperti itu. Lalu bagaimana bila saya ingin renovasi bangunan yang sudah ada? Ya, kalau intinya kalau bangunan yang sudah ada kan ya silahkan suruh tukang aja untuk mengukur sendiri bangunan yang sudah ada. Lalu silahkan buat sketsa tangan sebisanya, yang penting ada ukurannya. Ya bikin coret-coretan pakai tangan gitu. Ini ukurannya seperti ini, ukurannya seperti ini, berapa ukurannya kayak begitu, ada denahnya. Nah, setelah itu kirim ke kami melalui WA sketnya, maksudnya coretan-coretan tangan tadi, foto-foto dan tampaknya maupun videonya. Ya mungkin bisa difoto, mungkin setelah disket, diukur, disket pakai tangan, ukurannya ada. Setelah itu kirim fotonya dari bangunan lama, ini tampak depannya, ini tampak samping, belakang, kiri kanan, foto, kirim ke kami. Atau mungkin di video nanti kirim lewat WA seperti itu. Setelah itu akan kami desainkan ulang menggunakan komputer dan akan kami kirim dalam bentuk gambar detail dan 3 dimensinya. Berarti kan dari sketnya bapak dan ibu tadi, dari rumah yang sudah ada, ini untuk renovasi loh ya, yang rumah yang sudah ada atau asistennya ini kirimkan ke kami gambar pakai komputer, terus itu saya kirim lagi ke Anda, terus dicek apa gambar yang saya kirim sudah sesuai dengan bangunan lama Anda. Apa sudah sesuai dengan bangunan lama, ya ukurannya, ya modelnya, tingginya. Nah, setelah sesuai silahkan konsultasikan pada kami bagian mana yang akan direnovasi. Jadi kan bahan sudah ada, dari rumah yang lama itu sudah dibikin rumah virtual di dalam komputer. Rumah virtual itu sudah jadi kan, dan sudah sesuai. Baru setelah itu yang gambar pun kan paham juga. Sebagai arsitek di sini kan juga paham. Oh, rumahnya ternyata ini ya, seperti itu, dan sudah sesuai juga. Nanti baru renovasinya sebelah sini, baru diadakan renovasi. Desain awal, desain pengembangan dari rumah yang sudah ada itu. Dan nanti proses revisi kan
sampai sesuai dengan keinginan Anda. Apa bisa dilakukan proses desain bila arsitek tidak meninjau lokasi proyek? Bisa, karena yang dibutuhkan dalam proses desain adalah ukuran panjang dan lebar tanah serta kebutuhan ruang yang diinginkan. Seperti itu. Jadi ya memang nggak bisa ninjau proyek, lokasi nggak bisa. Tapi kan ukuran Bapak dan Ibu kalau sudah ngasih ke sini kan sudah pas itu. Ada ukuran tanahnya yang sudah diukur, ya mungkin kalau nggak punya waktu untuk ukur sendiri kan bisa nyuruh tukang, Mas tolong ukurnya lahan sing kae Mas, harus tak gambar misalkan, nanti kan dikirim ke sini. Nah, setelah itu nanti dari lebar tanah ada permintaan ruang, setelah ada permintaan ruang nanti didesainkan denahnya di sini. Ya bisa, apa bisa dilakukan proses desain bila arsitek tidak meninjau lokasi proyek? Bisa, karena yang dibutuhkan dalam proses desain adalah ukuran panjang dan lebar tanah serta kebutuhan ruang yang diinginkan. Apakah nanti tukang bangunan bisa menerapkan bangunan desainnya gitu kan? Kadang seperti ini. Kadang kalau desain online kan ragu, wah nanti tukangnya nggak bisa kerja. Nah jawabannya pasti bisa, karena ada gambar 3D luar dan dalam, dan juga video animasi realistik full eksterior dan interior. Mungkin kalau gambar kerja tidak semua tukang memang yang bisa membaca gambar kerja, ya kan? Ya mungkin bisa, tapi dikit-dikit tidak sempurna. Tapi kalau itu cuma gambar kerja, tapi di sini kan di DRG-ID, desain rumahku.id ini gambarnya ini ada 3 dimensi luar dan dalamnya loh. Jadi tukang tuh bisa melihat dari luar, ditengok videonya, dilihat videonya kan, sampai dalam. Kusennya seperti apa, dindingnya seperti apa, materialnya seperti apa, itu bisa. Kenapa bisa? Tanpa gambar kerja itu mungkin nggak semua orang pakai arsitek, tapi banyak rumah yang jadi di tangan tukang. Tukang itu ya sudah hebat lah, dia berani nukang kan, prosesnya juga lama, dari ngenek atau jadi pembantu tukang sampai ke setengah tukang sampai ke tukang, mungkin sampai ke pemborong. Itu kalau pemborong ya, tapi ada juga yang jalur akademis, mungkin lulusan sipil terus borong, itu juga sama juga, tapi yang satu kan lewat lapangan ilmunya, yang satu lewat sekolah. Itu pasti bisa menerapkannya karena ada gambar 3D luar dan dalam, juga video animasi realistik full eksterior dan interior. Bahkan orang awam pun kalau melihat gambar 3D ada animasinya kan bisa paham, apalagi dibantu ditunjang dengan gambar-gambar kerjanya. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, apakah nanti tukang bangunan bisa menerapkan desainnya? Tukangnya iso nggak nanti menerapkan di lapangan ya gitu kan? Ya pasti bisa, karena ada gambar 3D luar dalam dan juga video animasi realistik full eksterior dan interior. Bagaimana cara konsultasinya? Melalui WA dan telepon. Melalui WA dan telepon. Jadi ya kalau butuh ya di WA atau di telepon, nanti kalau nggak tidur ya dijawab. Tapi kan namanya kerja kan juga ada batasnya, dan waktunya kapan ya. Seperti saya sendiri ini ya, mungkin desain sampai ngantuk, sampai nggak kuat nanti tidur. Jadi tidurnya jam berapa nggak tentu, kadang sehari bisa tidur lama, kadang tidur 3 atau 4 jam, waktunya kapan nggak tahu. Pokoknya nanti kalau mungkin statusnya WA ada ya pasti dibalas, tapi kalau status WA saya nanti tidur istirahat ya mungkin sedikit telat, seperti itu membalasnya ya, karena kan ya butuh tidur juga, kadang ya butuh libur juga, seperti itu. Jadi mudah kan melalui WA dan telepon. Oke, selanjutnya ya saya ulang lagi, bagaimana cara konsultasinya melalui WA dan telepon. Bagaimana cara memesan jasa desainnya? Mungkin di website ini kan ada, ini tinggal diklik nanti langsung menuju ke WA, atau kalau enggak ya simpen nomor di WA dulu baru nanti di WA atau di telepon gitu. Tadi sampai mana ya? Ini kan bagaimana cara memesan jasa desainnya. Konsultasi WA dan telepon. Bagaimana cara memesan jasa desainnya? Klik tombol WA di bawah halaman ini, Anda akan mendapat formulir yang bisa Anda isi. Nanti ada formulirnya, langsung di WA nanti diedit aja, diisi. Apakah desain bisa sesuai dengan keinginan saya? Ya ini kan, kok bisa cocok karo bisa cocok dengan keinginan saya nggak Mas? Ya kan bisa, karena kami menuangkan keinginan dan ide-ide Anda ke dalam desain. Desain itu nggak instan Mas, Bapak Ibu, jadi nggak instan. Jadi nanti setelah Anda kirim
ini ya, kirim ukuran lahan, nanti ada permintaan ruang, habis itu denah aja pasti ada revisi. Kan untuk mencocokkan. Ini kan bukan desain jadi, jual desain jadi, tapi buil bikin dari awal gitu loh. Nanti ada revisi denah, revisi tampak, revisi lah pokoknya. Ya kan berarti kalau udah direvisi kan Anda itu lagi memproses, sedang mencocokkan dengan keinginan Anda. Jadi dari ide-ide yang mungkin baru ada di pemikiran, gagasan, nanti dituangkan menjadi realistik, gambar nyata yang bisa dilihat nyata oleh kita sendiri maupun tukang, mungkin keluarga dan teman dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Apa desain sesuai dengan keinginan saya? Ya intinya ya sesuai lah, nanti kan ada revisi-revisi dan ada referensi. Saya sukanya seperti ini, nanti seperti ini mas, saya suka tampaknya seperti ini, saya denahnya mungkin seperti ini. Ya seperti itu kan sudah mewakili dari keinginan agar bisa menyesuaikan keinginan. Nanti kan ya itu dikerjakan di revisi-revisi sampai sesuai seperti itu, berjenjang revisinya, saya bilang berjenjang lagi dari denah tampak terus lain-lain seperti itu kan, sesuai dengan keinginan saya. Apa yang perlu saya sampaikan, silahkan klik ikon WA tombol di bawah halaman ini, Anda akan dapat formulir yang bisa diisi WA langsung dikirim ke kami. Alamat kantornya di mana? Wah nggak ada kantor mas, adanya rumah. Itu jadi alamat kantornya di mana? Di Pekanbaru Riau. Namun dikarenakan padatnya Jawa desain yang kami kerjakan dan jadwal kerja kami yang sangat tidak menentu, kadang kerja malam itu pasti, itu begadang pasti, kadang ya siang sebentar sore, atau mungkin kadang mulai jam 1 jam 2, jadi nggak menentu, tapi ya banyak kerjanya mungkin ya, begadang terus itu. Jadi alamat kantornya di mana? Di Pekanbaru Riau. Namun dikarenakan padatnya jadwal desain yang kami kerjakan dan jadwal kerja kami yang sangat tidak menentu, maka kami hanya menerima jasa desain secara online. Hanya secara online, Bapak Ibu. Kenapa enggak offline? Lah kalau offline itu kan sudah megang handphone, ngobrol sama klien yang ada di Pekanbaru misalkan, ya enggak enak. Misalnya yang satu lewat online, yang satu lewat offline. Ketika bertatap muka, bertemu, ada orang konsultasi, lagi ngobrol, nanti ada WA juga yang harus dibales. Kan seperti itu yang nggak sopan, juga nggak enak juga rasanya. Dan pasti butuh waktu juga, dan nyiapkan waktu untuk ngobrol, untuk apa, kerjaan yang lain terbengkalai. Walaupun kami tim juga, ada beberapa teman lah yang kami bilang yang bukan pekerja. Itu kan, tapi kan kita kan juga harus selalu ngobrol sama tim juga. Jadi kalau online, kita online gitu dan tidak menerima offline. Sebabnya seperti itu. Jadi kami nggak ngatur waktu, terus yang nelpon juga nggak ngatur waktu. Jadi tinggal saja mungkin malam punya kepikiran ada gambar yang dikirim denah kemarin ada revisi, ya bisa di WA kan malam. Atau kalau pagi mungkin ada revisi, ya tinggal telepon saja atau WA saja. Seperti itu lebih mudah bagi kami, dan bagi klien saya rasa juga lebih mudah, soalnya nggak perlu menyiapkan waktu untuk ketemu, nggak menyiapkan, lebih mudah. Sekarang ini semuanya online ini kan, ya data bisa dikirim lewat internet, nanti kalau suara bisa dikirim, misalnya bisa nelpon, data-data atau chat ya bisa chat saja. Seperti itu lebih mudah, lebih efisien. Kami pun lebih bisa meminimalisir pengeluaran juga, nggak sewa kantor, nggak ada karyawan yang harus digaji bulanan mungkin, karena di sini profesional, digaji menurut apa yang dikerjakan. Jadi semuanya itu lebih simpel, lebih mudah, lebih murah, lebih efisien, lebih lengkap, dan lebih canggih. Nyaman pastilah. Oke, oleh sebab itu kami bisa memangkas banyak biaya operasional yang berujung pada sangat murahnya jasa desain yang kami berikan. Ya jelas, kita nggak perlu transportasi berangkat ke kantor, nggak perlu nyewa kantor, dan juga nggak ada karyawan misal yang harus kerja tetap, enggak. Semua dibayar atas profesional mereka.
dan istilahnya saya sendiri juga bekerja dengan apa yang saya kerjakan gitu. Nggak main waktu, nggak main jam, sudah nggak main bulan, jadi ya kerjanya bisa berapa hari seperti itu. Jadi berapa hari sih pengerjaannya? Ya pengerjaannya mungkin desain awal dari sepakat pertama itu 3 hari. Di sepakat pertama, Mas saya kerjakan ini ada lahan segini, bikin bangunannya segini, dan nanti tinggal dikirim ke sini. 3 hari selanjutnya nanti dikirim denah-denahnya. Setelah itu ada proses revisi. Nah revisi kalau denahnya udah jadi dikirim, dipilih salah satu, yang satu dipilih satu terus dipertajam. Nanti kan tiap 1 hari dikirim hari ini revisinya, nanti besok dikerjakan sore dikirim, seperti itu. Jadi kalau awal itu 3 hari, dari deal awal itu 3 hari, setelah itu revisi setiap hari. Revisi hari ini dikirimnya besok, revisi hari ini kirimnya besok, seperti itu. Oke ya, mungkin apalagi yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Nah ini terus ada uraian juga, tujuan juga. Ini mungkin untuk keunggulan kami itu apa sih? Mungkin keunggulan tuh kadang ya kami pun pengen ngomong sama calon klien, anda semua, Bapak Ibu Mas Bu Mbak Sis ya. Sudah tahu dengan harga normal sebuah desain, silahkan dibandingkan dulu lah. Nah ini jadi kan bisa mantap desain-desain di sini, istilahnya yakin lah. Desain tampak saja, desain gambar saja berapa harganya, desain 3 dimensi saja, animasi realistik per menitnya berapa, RAB aja berapa, ya mungkin berpuluh-puluh juta lah. Dan hitungnya kan per meter. Seperti itu. Itu pun masih dikalikan luasnya berapa, modelnya rumit atau tidak. Jadi dikalikan per meter. Kalau kami kan tidak ngitung per meter lagi. Ya sudah, 1 lantai 2 juta, 2 lantai 4 juta, seperti itu. Ya setiap orang kan punya kebebasan untuk menetapkan harganya sendiri-sendiri. Jadi saya rasa juga saya ini menetapkan harga saya sendiri sesuai kemampuan saya. Ya, ketemunya seperti itu. 1 lantai 2 juta, 2 lantai 4 juta. Nah, luasnya udah nggak dihitung lagi, seperti itu. Seperti itu ya. Mematok harga borongan tanpa hitung luas lagi, bayar 2 juta tanpa menghitung luas lagi. Untuk rumah 1 lantai hanya membayar 4 juta untuk 2 lantai gitu. Untuk rumah 1 lantai membayar 4 juta tanpa menghitung luas lagi. Untuk rumah 2 lantai 4 juta ini. Oke, setelah itu 2 juta 1 lantai, 4 juta 2 lantai. Anda mendapatkan desain komplit, animasi di luar dan di dalam bangunan. Ya manfaatnya bisa dirasakan seumur bangunan, ya seumur bangunan. Ketika Anda mendesain itu kan manfaatnya dirasakan seumur bangunan, dan biaya untuk membangun rumah kan dia sampai miliar atau ratus ya. Ratus juta atau miliar. Mungkin yang 2 juta dari Anda bikin rumah 1 lantai aja mungkin sampai 600 juta, 500 juta kan. Bayar cuma 2 juta rokok. 2 juta untuk 1 lantai, 4 juta untuk 2 lantai. 1 lantai itu kalau biaya membuat rumahnya itu menghabiskan ratusan juta, bayar 2 juta untuk seumur bangunan. Seumur bangunan kan bukan seumur manusia, tapi seumur bangunan yang bisa dirasakan sampai ke pengguna bangunan itu sendiri ya. Jadi manfaatnya itu sangat panjang sekali ya, luar dalam. Bahkan Anda akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun bangunan Anda. Ini kan hal umum yang biasa bikin rumah kan, Mas bikin rumah habisnya berapa ya? Mungkin ada tetangga atau yang baru bikin rumah atau saudara habisnya berapa ya? Ini rumah ini kan berbeda-beda Bapak dan Ibu. Tinggal materialnya, terus nanti tinggal tingginya juga, luasnya, kusen-kusennya. Mungkin ada kelengkapan saniter dan lain-lain, itu kan harganya beda-beda. Kalau cuma tanya seperti itu jadinya kan angan-angan. Jadi nggak jelas. Tapi kalau di RAB itu kan jelas. Gambarnya jelas, videonya jelas, gambar kerjanya jelas, hitungannya jelas.
Kan dari situ kan sebenarnya luar biasa banyak yang didapatkan dari sebuah desain. Kalau desainnya lengkap loh, seperti itu. Jadi karena ini paketnya desain lengkap ya sudah ada semuanya, itu gambarnya ada, RAB ada, seperti itu. Materialnya apa saja ya, mungkin kalau nggak ada RAB-nya atau RAB-nya cuma RAB habisnya sekian gitu kan ya bingung. Tapi kalau materialnya semua didetailkan, nanti kan semennya butuh berapa kilo, berarti berapa sak, seperti itu. Nanti besi 13, besi 12, besi 8, besi 10. Nanti ada atap, ada semuanya terhitung semua, tinggal beli saja. Jadi sudah seperti kontraktor kan, tahu semua apa yang harus dibeli, nanti kan dirinci. Cara detail tinggal beli materialnya sendiri dan cari tukang yang bagus. Ya ini maksudnya kalau untuk owner yang ingin hemat dan ada waktu. Jadi bisa mungkin tukangnya aja yang diborongkan, nanti materialnya beli sendiri, seperti itu kan bisa. Biasanya kalau beli sendiri itu kan ninggal duit di toko material, nanti tukang tinggal ngambil, seperti itu. Jadi titip duit mungkin 10 juta nanti ke toko material untuk bangun pondasi, nanti tinggal tukangnya kalau apa-apa kurang toko material tinggal ke situ ngambil barang, seperti itu kan bisa juga. Ini untuk keuntungannya bagi pemilik rumah itu, bila ingin ribet ingin ngurusin sendiri. Tapi bagi kontraktor kan enak juga kalau sudah ada menggambar di sini, nanti ada gambar detailnya, ada animasinya, kelihatan profesional, dan ada RAB-nya, keuntungannya berapa nanti sudah bisa dilihat, dicek satu persatu. Wah lumayan juga rumah ini dapat 100 juta untungnya. Seperti itu kan bagi kontraktor, tinggal bersih, terima bersih udah nyaman. Kalau pemilik rumah ya dapat untung seperti mengontraktori rumah sendiri, seperti itu. Anda akan menghemat ratusan juta. Anda akan melihat perencanaan bangunan Anda dalam bentuk animasi realistik. Ya, animasi realistik kan sudah hampir seperti nyata. Jadi ya nyata gitu aja lah dibilangnya. Animasi kan juga kelas-kelasan. Tapi kalau di DRKAD kan bisa dilihat animasinya real enggak gitu, nyata enggak, apa masih mentah gitu. Jadi kan Anda sendiri yang menilai. Jadi ya mungkin animasi yang di UTM desain itu nyata apa enggak, seperti itu. Seolah-olah bangunan Anda sudah selesai dibangun. Anda sudah bisa melihat secara nyata bentuk bangunan Anda sebelum bangunan Anda dibuat di lokasi. Kalau cuma angan-angan itu kan di pikiran. Kadang penerapan angan-angan dengan kenyataan itu kan bisa berbeda. Kadang kita nyuruh tukangnya untuk menjadikannya seperti ini, tapi tukang kan terbatas juga. Mungkin nanti ketingginya kurang, atau ngambil gambar dari Google langsung digambar, duit ratusan juta cuma Anda untuk langsung digambar dari gambar mati, ibaratnya bukan gambar detail kan. Ya itu mungkin kurang pas. Ya bisa pas juga, bisa sih, bisa pas juga, tapi ya kan masih pertanyaan apa benar-benar bisa pas kan, kayak gitu. Ya pasti ada gesernya lah, pakai gambar kerja aja kadang-kadang masih ada yang kurang pas gitu penerapannya, apalagi nggak ada gambar kerjanya. Oke, jadi apabila ada yang kurang sesuai pada tahap perencanaan, masih bisa dirubah atau direvisi dengan mudah. Apabila Anda tidak menggunakan jasa desain dan langsung bangun saja tanpa perencanaan dengan menggunakan desain 3 dimensi, bagaimana bila nanti setelah bangunan jadi tapi ternyata ada yang kurang? Pasti Anda akan menghabiskan dana yang begitu besar bahkan hanya untuk perubahan kecil. Ini misalnya kalau bangunan tidak direncanakan pakai arsitek, langsung dibangun saja, wes mantep lah gitu. Nanti setelah jadi itu kok baru kelihatan, mungkin dinding ini harusnya tidak ada, dinding yang sebelah A, dinding yang sebelah B ini harusnya tidak ada, ini dibongkar saja, ini diganti dinding yang sebelah sana aja, seperti itu. Lah dinding satu dinding berarti kalau satu kamar itu mungkin 3 kali tingginya 4 atau 3,5, seperti itu. Itu sudah habis berapa duit dari biaya materialnya kan? Berarti primernya bata sama aduan kan, semen sama pasir. Nanti masih ada yang masang. Dan di situ masih ada kerugian waktu juga. Masang awal yang salah itu, terus habis itu bongkar itu perlu waktu juga. Dibongkar itu juga harus dibersihkan juga sisa bongkarannya.
Terus habis itu baru dipasang lagi. Terus setelah pasang lagi di finishing lagi. Nah itu dananya lah ya lebih-lebih tuh kalau di situ itu. Nah, kan ruginya banyak. Ya mungkin kalau punya banyak duit ya nggak masalah. Tapi kan waktunya yang bermasalah. Harusnya sudah bisa ditempati. Nah ini malah belum bisa ditempati. Nah, berarti kan ada kerugian waktu. Bisa mau disewakan harusnya sudah bisa disewakan, ini belum bisa disewakan. Harusnya keluarga sudah bisa ada di rumah, nanti malah belum bisa. Ya masalah duit sih nggak masalah, tapi mungkin waktu juga jadi masalah kan itu. Karena waktu adalah uangnya. Seperti itu mungkin. Oke, jadi tunggu apa lagi? Keuntungan ratusan juta siap kami berikan kepada Anda. Baik Anda sebagai pemilik bangunan atau Anda kontraktor, keuntungan sedang menanti Anda. Iya, seperti ini. Kok ratusan juta? Ya, ratusan juta loh Pak, Bu. Misal kalau kita bikin keuntungan dari suatu proyek kan pasti 30%, 20% untuk keuntungan. Estimasi. Nah, mungkin kalau dikalikan duit satu rumah yang satu lantai 600 juta kan berapa itu penghematan kalau dibeli material sendiri terus diborongkan tukangnya saja. Pemborongnya itu cuma jasanya aja, nanti material beli sendiri, itu kan sudah ya kalikan kan mungkin kalau 20% kali 600 juta kan ya berapa juga. Seperti itulah. Apalagi kalau kontraktor misal kalau ada benar-benar detail, gambar detailnya, terus ada RAB detailnya juga, kan sudah ketahuan saya ngambil untungnya berapa persen, saya markup-nya berapa persen. Nanti ini kira-kira cuacanya musimnya gimana, bagus apa enggak. Oh berarti harusnya ini 25% mungkin di markup. Seperti itu. Jadi sudah kelihatan keuntungannya, kerugiannya nanti kelihatan. Dan pembayarannya ya cuma 2 juta atau 4 juta, itu untung ratusan juta. Saya rasa sudah adil sekali itu. Dan mungkin harapan bagi kami desain rumahku.id, sebelum memesan jasa desain ke sini nih di DRG.id ini, ada baiknya, sebaiknya itu memang ngecek di arsitek-arsitek lain. Ya kalau cocok silahkan gunakan arsitek yang lain. Tapi kalau mungkin belum cocok, lebih cocok ke kami ya silahkan memakai jasa desain dari kami. Seperti itu. Jadi ketika memesan itu sudah yakin gitu, nggak ngambang. Ngambangnya gimana? Nanti sudah didesain, sudah dibikin dena, ternyata iseng, saya bilangnya nggak cocok, seperti itu. Lah kan ya simple, mudah. Kalau nggak cocok, namanya belum cocok kan, namanya desain. Pasti kan ada revisi, ya direvisi. Tapi kalau iseng kan seninya gini, saya nggak cocok mas, saya nggak mau lanjut, ya kayak gitu kan berarti iseng. Itu nggak baik juga untuk kesehatan sendiri-sendiri dan keluarga, seperti itu. Soalnya udah merugikan orang lain dengan katanya desain kok nggak jadi desain, seperti itu. Padahal di desain ini juga sudah sebisa mungkin, sekuat mungkin kami lengkapkan, sudah dilengkapkan semuanya, sudah detail, sudah komplit, sudah murah sekali, terjangkau. Ya yang penting bisa berkarya, bisa lanjut bekerja tiap hari, lebih bermanfaat, seperti itu pikiran kami. Dan kami harap juga bisa berbalik seperti itu. Bila desain ya desain yang serius seperti itu, dan tidak iseng-iseng dan lain-lain. Itu saya rasa juga alhamdulillah sampai sekarang serius semua, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup panjang lebar saya menjelaskan tentang ini semuanya. Tadi dari gambar, dari detail, tanya jawab, semuanya tinggal mendengarkan saja. Ini mungkin durasinya sudah hampir sejam kurang lebih ya. Oleh sebab itu ya mungkin cukup segini, semoga bisa membantu menjelaskan apa yang jadi pertanyaan, apa yang jadi angan-angan, bisa enggaknya, mungkin cocok enggaknya, apa saja ya. Nanti mungkin kalau kurang jelas ya silahkan di WA ke kami kan di rumahku.id, atau chat nyantai-nyantai lah, nggak terburu-buru juga. Nanti santai, kalau yakin pesan, kalau nggak yakin ya nggak usah pesan, seperti itu. Masih banyak yang lainnya. Mungkin kalau merasa yakin bisa online, dan nyatanya juga udah ribuan, kami hampir ribuan, belum ribuan
sudah mengerjakan desain dan lancar semua, terbangun baik, ya saya rasa sangat cukup desain online ini bisa diterapkan. Kalau ingin yang memilih langsung di site, langsung di lokasi, ingin nyantai, ingin langsung ketemu, bisa ngobrol nyantai-nyantai seperti itu, ya mungkin tidak di kami, tapi mungkin ya silahkan mencari arsitek profesional di sekitar Anda, karena saya rasa pasti profesional semuanya gitu. Portofolio kalau kami juga udah bisa dilihat di video di ini juga ada. Dan maaf, ini ada lagi mungkin yang ketinggalan ini. Ada yang bawahnya yang ketinggalan. Item yang tidak dikerjakan diserahkan ke pihak ketiga, jasa pengurusan perizinan dan IMB. Beda ini. IMB, ngurus IMB itu Bapak Ibu calon klien semuanya, itu birokrasi. Jadi gambar IMB itu punya standar sendiri-sendiri tiap daerah. Jadi kopnya sudah beda, gambarnya juga sudah beda standarnya. Garis ini harusnya garis biru, garis merah, garis putus-putus, garis lain-lain, itu bisa berbeda-beda di tiap daerah. Dan ya intinya namanya perizinan, kan banyak perizinan ya. Mungkin kita ketahui perizinan seperti apa. Perizinan ya nggak saya panjang lebarkan lah. Pokoknya masalah perizinan tuh pasti kan nanti kan ada kopi-kopinya gitu, maksudnya ada uang kopi untuk lancar dan lain-lain. Itu nanti silahkan langsung saja ke PTSP, pelayan terpadu satu pintu di tiap daerah. Nanti di situ konsultasi, saya bikin rumah yang denahnya udah digambar arsitek ini. Nah nanti digambar lagi biasanya sama pihak kantor, itu pihak yang membuat IMB nanti digambar lagi. Jadi ya kalau mungkin ada yang bisa membuat gambar IMB sekalian gambar IMB-nya, ya saya rasa ya mungkin bisa, tapi prosesnya nanti sudah digambar selesai, gambar selesai, nanti IMB-nya harus lebih mundur, harus lebih nyamping, harus lebih dan lain-lain. Itu kan urusannya sudah beda, tidak selesai itu gambarnya nanti. Jadi untuk jasa pengurusan perizinan dan pembuatan gambar IMB itu tidak dikerjakan di paket ini. Nah, tapi wah berarti nggak ada gambar denahnya mas. Ngerokok dulu. Ya ada, ya seperti yang dijelaskan tadi kan. Ya ada denah, ada potongan, ada tampak dan lain. Tapi dengan standarnya desain rumahku.id. Desain rumahku.id ini membuat standar ini semudah mungkin, sesimpel mungkin, sebisa dipahami mungkin. Dengan standarnya desain rumahku.id, karena banyak standar. Nanti untuk gambar IMB ini standarnya sendiri-sendiri di tiap daerah. Kopnya sendiri, etiketnya sendiri-sendiri. Untuk apa? Bikin kotak-kotaknya itu sendiri-sendiri. Jadi itu nanti ada yang ngurusi sendiri ya untuk IMB. Terus jasa pengukuran topografi dan kedataran tanah itu. Untuk ukuran-ukurannya seperti tanah, elevasi, sudut-sudut itu ya jelas tukang di lapangan kalau itu kan. Tidak dikerjakan mengsurvei saja, tidak di sini. Itu sudah di luar kapasitas desain kami. Jasa tes sondir tanah. Sondir tanah kan menetapkan daya topang tanah dari tiap-tiap daerah. Jadi kan topang tanahnya berapa kalau mau rumah 3 lantai atau 2 lantai, kadang kan disondir dulu tiap titik untuk pilkapnya itu, untuk pondasi stros atau pondasi bor pile itu kan nanti kan disondir kekuatan tanahnya segini ya, nanti itu sudah di luar jasa desain ini seperti itu. Jadi udah sendiri-sendiri ya, ada bagian sendiri-sendiri. Ini nggak dikerjakan, saya ulangin lagi. Jasa pengurusan perizinan dan gambar IMB, jasa pengukuran topografi, jasa tes sondir tanah. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa memperjelas, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang desain rumahku.id, apa yang dikerjakan, tidak dikerjakan, bagaimana sistemnya, apa saja paketnya, sudah dijelaskan. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di desain rumahku ID selanjutnya.